sikap kita terhadap uang sangat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Manusia itu bisa hidup tanpa uang, tapi manusia nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Cinta uang itulah akar dari kejahatan. Uang itu nggak punya nilai moral, uang itu netral. Tapi moral value atau nilai moral dari uang itu terletak kepada sang pemegang uang, saudara. Dengan uang yang sama, seseorang itu bisa memuliakan Tuhan, melakukan perbuatan yang baik. Tapi dengan uang yang sama, orang itu juga bisa berbuat dosa atau berbuat jahat. Saudara, yang Tuhan mau lihat dalam kehidupan kita adalah sikap yang benar terhadap yang namanya uang dan kekayaan. Karena sikap kita terhadap uang sangat mempengaruhi kerohanian kita. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan pada saat yang sama kamu mengabdi kepada Mamon. Kita nggak mungkin cinta Tuhan dan cinta uang bersamaan. Kalau Anda cinta uang maka Anda pasti nggak cinta Tuhan. Kalau Anda cinta Tuhan maka Anda pasti nggak akan cinta uang. Itu sebabnya kalau Anda mau jalan sama Tuhan, punya kerohanian yang luar biasa, saudara, Anda harus putus hubungan dulu terhadap yang namanya uang di hati Anda. Tuhan tidak mau dimadu. Saya hari ini menyampaikan firman Tuhan ini bukan berarti kita lalu semua menjadi naif, lalu kita berkata bahwa uang itu gak penting, saya gak butuh uang. No. Saudara, tidak bisa diragukan lagi dan tidak bisa dipungkiri bahwa kita semua butuh uang. Tapi saudara, seringkali hati kita menjadi salah dan kita menempatkan uang itu jauh lebih penting daripada Tuhan. Sehingga kita sampai di sebuah titik di mana kita berkata bahwa aku dalam hidup ini lebih butuh uang daripada Tuhan. Saudara, itu yang Tuhan gak mau dalam hidup kita. Nah sekarang yang jadi masalah adalah ternyata masa sulit, masa pandemi yang terkesan tidak berkesudahan ini, itu bisa membuat orang-orang percaya itu bergeser hatinya dari cinta Tuhan menjadi cinta uang. Kita mungkin masih rajin kebaktian, kita masih rajin pelayanan, rajin baca Alkitab, tapi dalam hati kita sudah bergeser. Cintanya sudah bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada uang. Dan itu membuat mereka menjadi hamba uang. Kenapa kita ini jadi mengejar uang? Simple, saudara. Karena di masa-masa sulit seperti ini, kita mempercayai tipuan dari si jahat yang mengatakan bahwa kita lebih butuh uang daripada Tuhan. Akibatnya apa, saudara? Kita menaruh rasa aman kita, menaruh kepercayaan kita bukan kepada Tuhan, tapi kita menaruh rasa aman kita dan kepercayaan kita kepada uang. Itulah sebabnya Anda gunakan segala daya dan upaya untuk mengejar uang. Karena Anda berpikir uang adalah solusi bagi hidup Anda. Karena Anda berpikir bahwa uang adalah jawaban bagi hidup Anda. Apalagi di masa-masa sukar ini, saudara. Anda berkata bahwa kalau aku punya banyak uang, maka tidak akan pernah jadi masalah. Saudara, jangan tertipu. Hari ini kalau hidupmu baik-baik, itu bukan karena uang yang Anda miliki. Kalau hidupmu baik-baik hari ini, itu karena kehadiran Tuhan dalam kehidupan Anda. Tuhan itu masih pelihara hidup Anda. Nah, kenapa hati kita lebih condong kepada uang dan bukan lagi pada Tuhan? Karena memang uang punya daya tarik. Uang itu menjanjikan untuk memberikan apa yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Uang itu menjanjikan kita keamanan, uang menjanjikan kita proteksi, uang menjanjikan kita kebebasan, power untuk bisa beli apapun yang Anda inginkan. Bahkan uang itu bisa janji memberikan kebahagiaan kepada kita. Tapi itu menjadi tipuan karena sebetulnya uang tidak bisa memberikan itu semua pada ujungnya. Sekarang pertanyaan untuk kita semua, apakah Anda mempercayai Allah atau mempercayai uang? Coba kita cek, apa manifestasi dari cinta uang? Manifestasi cinta uang yang pertama adalah berat memberi atau kikir. Orang yang cinta uang itu menaruh rasa amannya itu pada uang. Jadi kalau dia memberi, maka rasa amannya akan berkurang. Karena bagi dia memberi artinya kehilangan uang. Kalau ia kehilangan uang, maka rasa amannya juga akan berkurang. Jadi akar masalahnya bukan pada uangnya, tapi akar masalahnya adalah di mana mereka meletakkan rasa aman. Mulai hari ini, jangan kikir. Engkau harus berbagi, engkau harus memberi, engkau harus murah hati. Tanda atau manifestasi kedua dari cinta uang adalah kompromi. Orang yang menaruh rasa amannya atau kepercayaan kepada uang, ia akan rela menghalalkan segala cara
demi mendapatkan uang. Ujiannya kepada hal-hal kecil. Coba cek dalam hidup Anda, apakah Anda itu rela mengkompromikan integritas Anda, mencuri, bohong, rela melanggar aturan demi mendapatkan uang. Kalau itu ada, bisa dipastikan saudara, Anda menaruh rasa aman Anda pada uang. Saudara, manifestasi ketiga dari cinta uang itu adalah Anda tidak pernah merasa cukup. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa cinta uang gak akan pernah puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Coba kita semua tanyakan kepada diri kita sendiri. Berapa uang yang kita butuhkan supaya kita ini bahagia? Kalau kita ini cinta uang, maka jawabannya adalah, oke, saya akan bahagia, saya akan merasa aman, saya akan merasa cukup. Kalau saya itu sekian garisnya. Saudara, besok-besok nanti kalau Anda sudah mencapai garis yang Anda rasa itu bisa membuat Anda bahagia, di titik di mana Anda mencapainya, ternyata garisnya bergeser. Garis bahagia, garis puas, garis aman itu terus bergerak. Itu yang namanya tipu daya kekayaan. Itu tidak akan pernah berkesudahan. Dan ini bahayanya. Tidak ada satupun yang bisa memuaskan Anda. Jadi masalahnya, ini bukan tentang uang, tapi ini adalah masalah hati. Bagaimana cara Tuhan mengembalikan hati kita adalah satu baik-baik dengan melepaskan kepercayaan kita sama yang namanya uang. Dan kita mulai kembali menaruh rasa percaya kita kepada pribadi Tuhan dalam hidup kita. Rasa aman kita bukan pada jumlah saldo dari rekening kita. Rasa aman kita terletak pada pribadi Tuhan. Yang Tuhan mau adalah hati kita harus settle. Jangan jadi hamba uang. Kalau Tuhan suruh lepas, lepas. Kalau Tuhan suruh beri, beri. Kalau Tuhan suruh berkati, berkati. Waktu Anda melepas, Anda sedang mengubah rasa aman Anda bukan pada uang, tapi pada Tuhan.